PDIP Hasto Kristianto muncul dan menanggapi status tersangka yang disandangnya saat ini pada Kamis 26 Desember 2024. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebelumnya telah menetapkan Hasto sebagai tersangka di kasus buron Harun Masiku sejak Selasa 24 Desember 2024 lalu. Melalui sebuah video yang diterima Tribun News, terlihat Hasto memakai jaket warna merah dengan logo PDIP di bagian dada sebelah kiri. Hasto terlihat dalam kondisi sehat dan memberikan tanggapan terkait penetapan status tersangka dirinya. Dengan background layar LED yang memperlihatkan sosok Presiden pertama RI Insinyur Soekarno atau Bung Karno, Hasto menegaskan bahwa PDIP akan menghormati semua keputusan KPK. Ia mengatakan sebagai warga negara yang taat hukum, PDIP disebutnya selalu menjunjung tinggi supremasi hukum. Sekjen PDIP tersebut juga menyinggung terkait sikapnya yang sejak awal mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat dikebiri, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Ia sudah memahami dan siap menerima segala risiko yang akan dihadapi ke depannya. Kemudian Hasto juga mengungkapkan bahwa dirinya mengikuti prinsip Bung Karno yang tertulis di dalam buku Cindy Adams dengan juga menunjukkan buku yang dimaksud tersebut, di mana buku itu dinilai sebagai kitab perjuangan dirinya dan seluruh kader-kader PDIP sampai saat ini. Ia juga mengaku saat ini telah memasuki bab 9, di mana menjelaskan saat Bung Karno ketika mendirikan PNI dengan prinsip yang dipegang adalah non-cooperation, yakni demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat dan bisa berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang disebutnya sebagai nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDIP. Dalam keterangannya, Hasto juga menyinggung soal sosok yang berambisi untuk menguasai kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya menurutnya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Ia juga mengatakan tak sedikit intimidasi yang diterapkan oleh sosok tersebut dengan cara apapun. Hasto mengaku PDIP tidak akan menyerah meski banyak intimidasi yang akan dilakukan, baik secara formal maupun di luar batas. Ia mengatakan PDIP sudah mempersiapkan risiko-risiko untuk menghadapi hal tersebut ke depannya. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi, agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode,
ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegihkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Sekjen PDIP Hasto Kristianto muncul dan menanggapi status tersangka yang disandangnya saat ini pada Kamis 26 Desember 2024. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebelumnya telah menetapkan Hasto sebagai tersangka di kasus buron Harun Masiku sejak Selasa 24 Desember 2024 lalu. Melalui sebuah video yang diterima Tribun News, terlihat Hasto memakai jaket warna merah dengan logo PDIP di bagian dada sebelah kiri. Hasto terlihat dalam kondisi sehat dan memberikan tanggapan terkait penetapan status tersangka dirinya. Dengan background layar LED yang memperlihatkan sosok Presiden pertama RI Insinyur Soekarno atau Bung Karno, Hasto menegaskan bahwa PDIP akan menghormati semua keputusan KPK. Ia mengatakan sebagai warga negara yang taat hukum, PDIP disebutnya selalu menjunjung tinggi supremasi hukum. Sekjen PDIP tersebut juga menyinggung terkait sikapnya yang sejak awal mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat dikebiri, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Ia sudah memahami dan siap menerima segala risiko yang akan dihadapi ke depannya. Kemudian Hasto juga mengungkapkan bahwa dirinya mengikuti prinsip Bung Karno yang tertulis di dalam buku Cindy Adams dengan juga menunjukkan buku yang dimaksud tersebut, di mana buku itu dinilai sebagai kitab perjuangan dirinya dan seluruh kader-kader PDIP sampai saat ini. Ia juga mengaku saat ini telah memasuki bab 9, di mana menjelaskan saat Bung Karno ketika mendirikan PNI dengan prinsip yang dipegang adalah non-cooperation, yakni demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat dan bisa berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang disebutnya sebagai nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDIP. Dalam keterangannya, Hasto juga menyinggung soal sosok yang berambisi untuk menguasai kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya menurutnya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Ia juga mengatakan tak sedikit intimidasi yang diterapkan oleh sosok tersebut dengan cara apapun. Hasto mengaku PDIP tidak akan menyerah meski banyak intimidasi yang akan dilakukan, baik secara formal maupun di luar batas. Ia mengatakan PDIP sudah mempersiapkan risiko-risiko untuk menghadapi hal tersebut ke depannya. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati
keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegikkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Sekjen PDIP Hasto Kristianto muncul dan menanggapi status tersangka yang disandangnya saat ini pada Kamis 26 Desember 2024. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebelumnya telah menetapkan Hasto sebagai tersangka di kasus buron Harun Masiku sejak Selasa 24 Desember 2024 lalu. Melalui sebuah video yang diterima Tribun News, terlihat Hasto memakai jaket warna merah dengan logo PDIP di bagian dada sebelah kiri. Hasto terlihat dalam kondisi sehat dan memberikan tanggapan terkait penetapan status tersangka dirinya. Dengan background layar LED yang memperlihatkan sosok Presiden pertama RI Insinyur Soekarno atau Bung Karno, Hasto menegaskan bahwa PDIP akan menghormati semua keputusan KPK.
Ia mengatakan sebagai warga negara yang taat hukum, PDIP disebutnya selalu menjunjung tinggi supremasi hukum. Sekjen PDIP tersebut juga menyinggung terkait sikapnya yang sejak awal mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat dikebiri, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Ia sudah memahami dan siap menerima segala risiko yang akan dihadapi ke depannya. Kemudian Hasto juga mengungkapkan bahwa dirinya mengikuti prinsip Bung Karno yang tertulis di dalam buku Cindy Adams dengan juga menunjukkan buku yang dimaksud tersebut, di mana buku itu dinilai sebagai kitab perjuangan dirinya dan seluruh kader-kader PDIP sampai saat ini. Ia juga mengaku saat ini telah memasuki bab 9, di mana menjelaskan saat Bung Karno ketika mendirikan PNI dengan prinsip yang dipegang adalah non-cooperation, yakni demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat dan bisa berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang disebutnya sebagai nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDIP. Dalam keterangannya, Hasto juga menyinggung soal sosok yang berambisi untuk menguasai kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya menurutnya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Ia juga mengatakan tak sedikit intimidasi yang diterapkan oleh sosok tersebut dengan cara apapun. Hasto mengaku PDIP tidak akan menyerah meski banyak intimidasi yang akan dilakukan, baik secara formal maupun di luar batas. Ia mengatakan PDIP sudah mempersiapkan risiko-risiko untuk menghadapi hal tersebut ke depannya. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi, agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu. Maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah.
baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah, sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis, hanya gara-gara memegikkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Sekjen PDIP Hasto Kristianto muncul dan menanggapi status tersangka yang disandangnya saat ini pada Kamis 26 Desember 2024. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebelumnya telah menetapkan Hasto sebagai tersangka di kasus buron Harun Masiku sejak Selasa 24 Desember 2024 lalu. Melalui sebuah video yang diterima Tribun News, terlihat Hasto memakai jaket warna merah dengan logo PDIP di bagian dada sebelah kiri. Hasto terlihat dalam kondisi sehat dan memberikan tanggapan terkait penetapan status tersangka dirinya. Dengan background layar LED yang memperlihatkan sosok Presiden pertama RI Insinyur Soekarno atau Bung Karno, Hasto menegaskan bahwa PDIP akan menghormati semua keputusan KPK. Ia mengatakan sebagai warga negara yang taat hukum, PDIP disebutnya selalu menjunjung tinggi supremasi hukum. Sekjen PDIP tersebut juga menyinggung terkait sikapnya yang sejak awal mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat dikebiri, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Ia sudah memahami dan siap menerima segala risiko yang akan dihadapi ke depannya. Kemudian Hasto juga mengungkapkan bahwa dirinya mengikuti prinsip Bung Karno yang tertulis di dalam buku Cindy Adams dengan juga menunjukkan buku yang dimaksud tersebut, di mana buku itu dinilai sebagai kitab perjuangan dirinya dan seluruh kader-kader PDIP sampai saat ini. Ia juga mengaku saat ini telah memasuki bab 9, di mana menjelaskan saat Bung Karno ketika mendirikan PNI dengan prinsip yang dipegang adalah non-cooperation, yakni demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat dan bisa berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang disebutnya sebagai nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDIP. Dalam keterangannya, Hasto juga menyinggung soal sosok yang berambisi untuk menguasai kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya menurutnya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Ia juga mengatakan tak sedikit intimidasi yang diterapkan oleh sosok tersebut dengan cara apapun. Hasto mengaku PDIP tidak akan menyerah meski banyak intimidasi yang akan dilakukan, baik secara formal maupun di luar batas. Ia mengatakan PDIP sudah mempersiapkan risiko-risiko untuk menghadapi hal tersebut ke depannya. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka
sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegihkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Sekjen PDIP Hasto Kristianto muncul dan menanggapi status tersangka yang disandangnya saat ini pada Kamis 26 Desember 2024. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebelumnya telah menetapkan Hasto sebagai tersangka di kasus buron Harun Masiku sejak Selasa 24 Desember 2024 lalu. Melalui sebuah video yang diterima Tribun News, terlihat Hasto memakai jaket warna merah dengan logo PDIP di bagian dada sebelah kiri. Hasto terlihat dalam kondisi sehat dan memberikan tanggapan terkait penetapan status tersangka dirinya. Dengan background layar LED yang memperlihatkan sosok Presiden pertama RI Insinyur Soekarno atau Bung Karno, Hasto menegaskan bahwa PDIP akan menghormati semua keputusan KPK. Ia mengatakan sebagai warga negara yang taat hukum, PDIP disebutnya selalu menjunjung tinggi supremasi hukum. Sekjen PDIP tersebut juga menyinggung terkait sikapnya yang sejak awal mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat dikebiri, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Ia sudah memahami dan siap menerima segala risiko yang akan dihadapi ke depannya. Kemudian Hasto juga mengungkapkan bahwa dirinya mengikuti prinsip Bung Karno yang tertulis di dalam buku Cindy Adams, dengan juga menunjukkan buku yang dimaksud tersebut, di mana buku itu dinilai sebagai kitab perjuangan dirinya dan seluruh kader-kader PDIP sampai saat ini.
Ia juga mengaku saat ini telah memasuki bab 9 di mana menjelaskan saat Bung Karno ketika mendirikan PNI dengan prinsip yang dipegang adalah non-cooperation, yakni demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat dan bisa berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang disebutnya sebagai nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDIP. Dalam keterangannya, Hasto juga menyinggung soal sosok yang berambisi untuk menguasai kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya menurutnya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Ia juga mengatakan tak sedikit intimidasi yang diterapkan oleh sosok tersebut dengan cara apapun. Hasto mengaku PDIP tidak akan menyerah meski banyak intimidasi yang akan dilakukan baik secara formal maupun di luar batas. Ia mengatakan PDIP sudah mempersiapkan risiko-risiko untuk menghadapi hal tersebut ke depannya. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah
Sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis, hanya gara-gara memegihkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Sekjen PDIP Hasto Kristianto muncul dan menanggapi status tersangka yang disandangnya saat ini pada Kamis 26 Desember 2024. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebelumnya telah menetapkan Hasto sebagai tersangka di kasus buron Harun Masiku sejak Selasa 24 Desember 2024 lalu. Melalui sebuah video yang diterima Tribun News, terlihat Hasto memakai jaket warna merah dengan logo PDIP di bagian dada sebelah kiri. Hasto terlihat dalam kondisi sehat dan memberikan tanggapan terkait penetapan status tersangka dirinya. Dengan background layar LED yang memperlihatkan sosok Presiden pertama RI Insinyur Soekarno atau Bung Karno, Hasto menegaskan bahwa PDIP akan menghormati semua keputusan KPK. Ia mengatakan sebagai warga negara yang taat hukum, PDIP disebutnya selalu menjunjung tinggi supremasi hukum. Sekjen PDIP tersebut juga menyinggung terkait sikapnya yang sejak awal mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat dikebiri, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Ia sudah memahami dan siap menerima segala risiko yang akan dihadapi ke depannya. Kemudian Hasto juga mengungkapkan bahwa dirinya mengikuti prinsip Bung Karno yang tertulis di dalam buku Cindy Adams dengan juga menunjukkan buku yang dimaksud tersebut, di mana buku itu dinilai sebagai kitab perjuangan dirinya dan seluruh kader-kader PDIP sampai saat ini. Ia juga mengaku saat ini telah memasuki bab 9, di mana menjelaskan saat Bung Karno ketika mendirikan PNI dengan prinsip yang dipegang adalah non-cooperation, yakni demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat dan bisa berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang disebutnya sebagai nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDIP. Dalam keterangannya, Hasto juga menyinggung soal sosok yang berambisi untuk menguasai kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya menurutnya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Ia juga mengatakan tak sedikit intimidasi yang diterapkan oleh sosok tersebut dengan cara apapun. Hasto mengaku PDIP tidak akan menyerah meski banyak intimidasi yang akan dilakukan, baik secara formal maupun di luar batas. Ia mengatakan PDIP sudah mempersiapkan risiko-risiko untuk menghadapi hal tersebut ke depannya. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan
dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDI Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PDI Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegihkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Sekjen PDIP Hasto Kristianto muncul dan menanggapi status tersangka yang disandangnya saat ini pada Kamis 26 Desember 2024. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebelumnya telah menetapkan Hasto sebagai tersangka di kasus buron Harun Masiku sejak Selasa 24 Desember 2024 lalu. Melalui sebuah video yang diterima Tribun News, terlihat Hasto memakai jaket warna merah dengan logo PDIP di bagian dada sebelah kiri. Hasto terlihat dalam kondisi sehat dan memberikan tanggapan terkait penetapan status tersangka dirinya. Dengan background layar LED yang memperlihatkan sosok Presiden pertama RI Insinyur Soekarno atau Bung Karno, Hasto menegaskan bahwa PDIP akan menghormati semua keputusan KPK. Ia mengatakan sebagai warga negara yang taat hukum, PDIP disebutnya selalu menjunjung tinggi supremasi hukum. Sekjen PDIP tersebut juga menyinggung terkait sikapnya yang sejak awal mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat dikebiri, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Ia sudah memahami dan siap menerima segala risiko yang akan dihadapi ke depannya. Kemudian Hasto juga mengungkapkan bahwa dirinya mengikuti prinsip Bung Karno yang tertulis di dalam buku Cindy Adams, dengan juga menunjukkan buku yang dimaksud tersebut, di mana buku itu dinilai sebagai kitab perjuangan dirinya dan seluruh kader-kader PDIP sampai saat ini. Ia juga mengaku saat ini telah memasuki bab 9, di mana menjelaskan saat Bung Karno ketika mendirikan PNI dengan prinsip yang dipegang adalah non-cooperation, yakni demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat dan bisa berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang disebutnya sebagai nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDIP. Dalam keterangannya, Hasto juga menyinggung soal sosok yang berambisi untuk menguasai kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya menurutnya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Ia juga mengatakan tak sedikit intimidasi yang diterapkan oleh sosok tersebut dengan cara apapun. Hasto mengaku PDIP tidak akan menyerah meski banyak intimidasi yang akan dilakukan,
baik secara formal maupun di luar batas. Ia mengatakan PDIP sudah mempersiapkan risiko-risiko untuk menghadapi hal tersebut ke depannya. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu. Maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegikkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Sekjen PDIP Hasto Kristianto muncul dan menanggapi status tersangka yang disandangnya saat ini pada Kamis 26 Desember 2024. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebelumnya telah menetapkan Hasto sebagai tersangka di kasus buron Harun Masiku sejak Selasa 24 Desember 2024 lalu.
Melalui sebuah video yang diterima Tribun News, terlihat Hasto memakai jaket warna merah dengan logo PDIP di bagian dada sebelah kiri. Hasto terlihat dalam kondisi sehat dan memberikan tanggapan terkait penetapan status tersangka dirinya. Dengan background layar LED yang memperlihatkan sosok Presiden pertama RI Insinyur Soekarno atau Bung Karno, Hasto menegaskan bahwa PDIP akan menghormati semua keputusan KPK. Ia mengatakan sebagai warga negara yang taat hukum, PDIP disebutnya selalu menjunjung tinggi supremasi hukum. Sekjen PDIP tersebut juga menyinggung terkait sikapnya yang sejak awal mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat dikebiri, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Ia sudah memahami dan siap menerima segala risiko yang akan dihadapi ke depannya. Kemudian Hasto juga mengungkapkan bahwa dirinya mengikuti prinsip Bung Karno yang tertulis di dalam buku Cindy Adams, dengan juga menunjukkan buku yang dimaksud tersebut, di mana buku itu dinilai sebagai kitab perjuangan dirinya dan seluruh kader-kader PDIP sampai saat ini. Ia juga mengaku saat ini telah memasuki bab 9, di mana menjelaskan saat Bung Karno ketika mendirikan PNI dengan prinsip yang dipegang adalah non-cooperation, yakni demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat dan bisa berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang disebutnya sebagai nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDIP. Dalam keterangannya, Hasto juga menyinggung soal sosok yang berambisi untuk menguasai kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya menurutnya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Ia juga mengatakan tak sedikit intimidasi yang diterapkan oleh sosok tersebut dengan cara apapun. Hasto mengaku PDIP tidak akan menyerah meski banyak intimidasi yang akan dilakukan, baik secara formal maupun di luar batas. Ia mengatakan PDIP sudah mempersiapkan risiko-risiko untuk menghadapi hal tersebut ke depannya. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis,
maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegikkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Sekjen PDIP Hasto Kristianto muncul dan menanggapi status tersangka yang disandangnya saat ini pada Kamis 26 Desember 2024. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebelumnya telah menetapkan Hasto sebagai tersangka di kasus buron Harun Masiku sejak Selasa 24 Desember 2024 lalu. Melalui sebuah video yang diterima Tribun News, terlihat Hasto memakai jaket warna merah dengan logo PDIP di bagian dada sebelah kiri. Hasto terlihat dalam kondisi sehat dan memberikan tanggapan terkait penetapan status tersangka dirinya. Dengan background layar LED yang memperlihatkan sosok Presiden pertama RI Insinyur Soekarno atau Bung Karno, Hasto menegaskan bahwa PDIP akan menghormati semua keputusan KPK. Ia mengatakan sebagai warga negara yang taat hukum, PDIP disebutnya selalu menjunjung tinggi supremasi hukum. Sekjen PDIP tersebut juga menyinggung terkait sikapnya yang sejak awal mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat dikebiri, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Ia sudah memahami dan siap menerima segala risiko yang akan dihadapi ke depannya. Kemudian Hasto juga mengungkapkan bahwa dirinya mengikuti prinsip Bung Karno yang tertulis di dalam buku Cindy Adams, dengan juga menunjukkan buku yang dimaksud tersebut, di mana buku itu dinilai sebagai kitab perjuangan dirinya dan seluruh kader-kader PDIP sampai saat ini. Ia juga mengaku saat ini telah memasuki bab 9, di mana menjelaskan saat Bung Karno ketika mendirikan PNI dengan prinsip yang dipegang adalah non-cooperation, yakni demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat dan bisa berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang disebutnya sebagai nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDIP. Dalam keterangannya, Hasto juga menyinggung soal sosok yang berambisi untuk menguasai kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya menurutnya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Ia juga mengatakan tak sedikit intimidasi yang diterapkan oleh sosok tersebut dengan cara apapun. Hasto mengaku PDIP tidak akan menyerah meski banyak intimidasi yang akan dilakukan, baik secara formal maupun di luar batas. Ia mengatakan PDIP sudah mempersiapkan risiko-risiko untuk menghadapi hal tersebut ke depannya. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan,
bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegikkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Sekjen PDIP Hasto Kristianto muncul dan menanggapi status tersangka yang disandangnya saat ini pada Kamis 26 Desember 2024. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebelumnya telah menetapkan Hasto sebagai tersangka di kasus buron Harun Masiku sejak Selasa 24 Desember 2024 lalu. Melalui sebuah video yang diterima Tribun News, terlihat Hasto memakai jaket warna merah dengan logo PDIP di bagian dada sebelah kiri. Hasto terlihat dalam kondisi sehat dan memberikan tanggapan terkait penetapan status tersangka dirinya. Dengan background layar LED yang memperlihatkan sosok Presiden pertama RI Insinyur Soekarno atau Bung Karno, Hasto menegaskan bahwa PDIP akan menghormati semua keputusan KPK. Ia mengatakan sebagai warga negara yang taat hukum, PDIP disebutnya selalu menjunjung tinggi supremasi hukum. Sekjen PDIP tersebut juga menyinggung terkait sikapnya yang sejak awal mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat dikebiri, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Ia sudah memahami dan siap menerima segala risiko yang akan dihadapi ke depannya.
Kemudian Hasto juga mengungkapkan bahwa dirinya mengikuti prinsip Bung Karno yang tertulis di dalam buku Cindy Adams dengan juga menunjukkan buku yang dimaksud tersebut, di mana buku itu dinilai sebagai kitab perjuangan dirinya dan seluruh kader-kader PDIP sampai saat ini. Ia juga mengaku saat ini telah memasuki bab 9, di mana menjelaskan saat Bung Karno ketika mendirikan PNI dengan prinsip yang dipegang adalah non-cooperation, yakni demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat dan bisa berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang disebutnya sebagai nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDIP. Dalam keterangannya, Hasto juga menyinggung soal sosok yang berambisi untuk menguasai kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya menurutnya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Ia juga mengatakan tak sedikit intimidasi yang diterapkan oleh sosok tersebut dengan cara apapun. Hasto mengaku PDIP tidak akan menyerah meski banyak intimidasi yang akan dilakukan, baik secara formal maupun di luar batas. Ia mengatakan PDIP sudah mempersiapkan risiko-risiko untuk menghadapi hal tersebut ke depannya. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi, agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu. Maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu, jangan pernah takut menyuarakan kebenaran.
Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegikkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Sekjen PDIP Hasto Kristianto muncul dan menanggapi status tersangka yang disandangnya saat ini pada Kamis 26 Desember 2024. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebelumnya telah menetapkan Hasto sebagai tersangka di kasus buron Harun Masiku sejak Selasa 24 Desember 2024 lalu. Melalui sebuah video yang diterima Tribun News, terlihat Hasto memakai jaket warna merah dengan logo PDIP di bagian dada sebelah kiri. Hasto terlihat dalam kondisi sehat dan memberikan tanggapan terkait penetapan status tersangka dirinya. Dengan background layar LED yang memperlihatkan sosok Presiden pertama RI Insinyur Soekarno atau Bung Karno, Hasto menegaskan bahwa PDIP akan menghormati semua keputusan KPK. Ia mengatakan sebagai warga negara yang taat hukum, PDIP disebutnya selalu menjunjung tinggi supremasi hukum. Sekjen PDIP tersebut juga menyinggung terkait sikapnya yang sejak awal mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat dikebiri, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Ia sudah memahami dan siap menerima segala risiko yang akan dihadapi ke depannya. Kemudian Hasto juga mengungkapkan bahwa dirinya mengikuti prinsip Bung Karno yang tertulis di dalam buku Cindy Adams dengan juga menunjukkan buku yang dimaksud tersebut, di mana buku itu dinilai sebagai kitab perjuangan dirinya dan seluruh kader-kader PDIP sampai saat ini. Ia juga mengaku saat ini telah memasuki bab 9, di mana menjelaskan saat Bung Karno ketika mendirikan PNI dengan prinsip yang dipegang adalah non-cooperation, yakni demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat dan bisa berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang disebutnya sebagai nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDIP. Dalam keterangannya, Hasto juga menyinggung soal sosok yang berambisi untuk menguasai kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya menurutnya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Ia juga mengatakan tak sedikit intimidasi yang diterapkan oleh sosok tersebut dengan cara apapun. Hasto mengaku PDIP tidak akan menyerah meski banyak intimidasi yang akan dilakukan, baik secara formal maupun di luar batas. Ia mengatakan PDIP sudah mempersiapkan risiko-risiko untuk menghadapi hal tersebut ke depannya. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip
yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDI Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PDI Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegikkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Sekjen PDIP Hasto Kristianto muncul dan menanggapi status tersangka yang disandangnya saat ini pada Kamis 26 Desember 2024. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebelumnya telah menetapkan Hasto sebagai tersangka di kasus buron Harun Masiku sejak Selasa 24 Desember 2024 lalu. Melalui sebuah video yang diterima Tribun News, terlihat Hasto memakai jaket warna merah dengan logo PDIP di bagian dada sebelah kiri. Hasto terlihat dalam kondisi sehat dan memberikan tanggapan terkait penetapan status tersangka dirinya. Dengan background layar LED yang memperlihatkan sosok Presiden pertama RI Insinyur Soekarno atau Bung Karno, Hasto menegaskan bahwa PDIP akan menghormati semua keputusan KPK. Ia mengatakan sebagai warga negara yang taat hukum, PDIP disebutnya selalu menjunjung tinggi supremasi hukum. Sekjen PDIP tersebut juga menyinggung terkait sikapnya yang sejak awal mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat dikebiri, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Ia sudah memahami dan siap menerima segala risiko yang akan dihadapi ke depannya. Kemudian Hasto juga mengungkapkan bahwa dirinya mengikuti prinsip Bung Karno yang tertulis di dalam buku Cindy Adams dengan juga menunjukkan buku yang dimaksud tersebut, di mana buku itu dinilai sebagai kitab perjuangan dirinya dan seluruh kader-kader PDIP sampai saat ini. Ia juga mengaku saat ini telah memasuki bab 9, di mana menjelaskan saat Bung Karno ketika mendirikan PNI dengan prinsip yang dipegang adalah non-cooperation, yakni demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat dan bisa berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang disebutnya sebagai nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDIP.
Dalam keterangannya, Hasto juga menyinggung soal sosok yang berambisi untuk menguasai kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya menurutnya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Ia juga mengatakan tak sedikit intimidasi yang diterapkan oleh sosok tersebut dengan cara apapun. Hasto mengaku PDIP tidak akan menyerah meski banyak intimidasi yang akan dilakukan baik secara formal maupun di luar batas. Ia mengatakan PDIP sudah mempersiapkan risiko-risiko untuk menghadapi hal tersebut ke depannya. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegihkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum.
Sekjen PDIP Hasto Kristianto muncul dan menanggapi status tersangka yang disandangnya saat ini pada Kamis 26 Desember 2024. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebelumnya telah menetapkan Hasto sebagai tersangka di kasus buron Harun Masiku sejak Selasa 24 Desember 2024 lalu. Melalui sebuah video yang diterima Tribun News, terlihat Hasto memakai jaket warna merah dengan logo PDIP di bagian dada sebelah kiri. Hasto terlihat dalam kondisi sehat dan memberikan tanggapan terkait penetapan status tersangka dirinya. Dengan background layar LED yang memperlihatkan sosok Presiden pertama RI Insinyur Soekarno atau Bung Karno, Hasto menegaskan bahwa PDIP akan menghormati semua keputusan KPK. Ia mengatakan sebagai warga negara yang taat hukum, PDIP disebutnya selalu menjunjung tinggi supremasi hukum. Sekjen PDIP tersebut juga menyinggung terkait sikapnya yang sejak awal mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat dikebiri, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Ia sudah memahami dan siap menerima segala risiko yang akan dihadapi ke depannya. Kemudian Hasto juga mengungkapkan bahwa dirinya mengikuti prinsip Bung Karno yang tertulis di dalam buku Cindy Adams dengan juga menunjukkan buku yang dimaksud tersebut, di mana buku itu dinilai sebagai kitab perjuangan dirinya dan seluruh kader-kader PDIP sampai saat ini. Ia juga mengaku saat ini telah memasuki bab 9, di mana menjelaskan saat Bung Karno ketika mendirikan PNI dengan prinsip yang dipegang adalah non-cooperation, yakni demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat dan bisa berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang disebutnya sebagai nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDIP. Dalam keterangannya, Hasto juga menyinggung soal sosok yang berambisi untuk menguasai kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya menurutnya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Ia juga mengatakan tak sedikit intimidasi yang diterapkan oleh sosok tersebut dengan cara apapun. Hasto mengaku PDIP tidak akan menyerah meski banyak intimidasi yang akan dilakukan, baik secara formal maupun di luar batas. Ia mengatakan PDIP sudah mempersiapkan risiko-risiko untuk menghadapi hal tersebut ke depannya. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi, agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode,
ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PDI Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegikkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Sekjen PDIP Hasto Kristianto muncul dan menanggapi status tersangka yang disandangnya saat ini pada Kamis 26 Desember 2024. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebelumnya telah menetapkan Hasto sebagai tersangka di kasus buron Harun Masiku sejak Selasa 24 Desember 2024 lalu. Melalui sebuah video yang diterima Tribun News, terlihat Hasto memakai jaket warna merah dengan logo PDIP di bagian dada sebelah kiri. Hasto terlihat dalam kondisi sehat dan memberikan tanggapan terkait penetapan status tersangka dirinya. Dengan background layar LED yang memperlihatkan sosok Presiden pertama RI Insinyur Soekarno atau Bung Karno, Hasto menegaskan bahwa PDIP akan menghormati semua keputusan KPK. Ia mengatakan sebagai warga negara yang taat hukum, PDIP disebutnya selalu menjunjung tinggi supremasi hukum. Sekjen PDIP tersebut juga menyinggung terkait sikapnya yang sejak awal mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat dikebiri, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Ia sudah memahami dan siap menerima segala risiko yang akan dihadapi ke depannya. Kemudian Hasto juga mengungkapkan bahwa dirinya mengikuti prinsip Bung Karno yang tertulis di dalam buku Cindy Adams dengan juga menunjukkan buku yang dimaksud tersebut, di mana buku itu dinilai sebagai kitab perjuangan dirinya dan seluruh kader-kader PDIP sampai saat ini. Ia juga mengaku saat ini telah memasuki bab 9, di mana menjelaskan saat Bung Karno ketika mendirikan PNI dengan prinsip yang dipegang adalah non-cooperation, yakni demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat dan bisa berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang disebutnya sebagai nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDIP. Dalam keterangannya, Hasto juga menyinggung soal sosok yang berambisi untuk menguasai kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya menurutnya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Ia juga mengatakan tak sedikit intimidasi yang diterapkan oleh sosok tersebut dengan cara apapun. Hasto mengaku PDIP tidak akan menyerah meski banyak intimidasi yang akan dilakukan, baik secara formal maupun di luar batas. Ia mengatakan PDIP sudah mempersiapkan risiko-risiko untuk menghadapi hal tersebut ke depannya. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati
keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang syah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegikkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Sekjen PDIP Hasto Kristianto muncul dan menanggapi status tersangka yang disandangnya saat ini pada Kamis 26 Desember 2024. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebelumnya telah menetapkan Hasto sebagai tersangka di kasus buron Harun Masiku sejak Selasa 24 Desember 2024 lalu. Melalui sebuah video yang diterima Tribun News, terlihat Hasto memakai jaket warna merah dengan logo PDIP di bagian dada sebelah kiri. Hasto terlihat dalam kondisi sehat dan memberikan tanggapan terkait penetapan status tersangka dirinya. Dengan background layar LED yang memperlihatkan sosok Presiden pertama RI Insinyur Soekarno atau Bung Karno, Hasto menegaskan bahwa PDIP akan menghormati semua keputusan KPK.
Ia mengatakan sebagai warga negara yang taat hukum, PDIP disebutnya selalu menjunjung tinggi supremasi hukum. Sekjen PDIP tersebut juga menyinggung terkait sikapnya yang sejak awal mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat dikebiri, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Ia sudah memahami dan siap menerima segala risiko yang akan dihadapi ke depannya. Kemudian Hasto juga mengungkapkan bahwa dirinya mengikuti prinsip Bung Karno yang tertulis di dalam buku Cindy Adams dengan juga menunjukkan buku yang dimaksud tersebut, di mana buku itu dinilai sebagai kitab perjuangan dirinya dan seluruh kader-kader PDIP sampai saat ini. Ia juga mengaku saat ini telah memasuki bab 9, di mana menjelaskan saat Bung Karno ketika mendirikan PNI dengan prinsip yang dipegang adalah non-cooperation, yakni demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat dan bisa berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang disebutnya sebagai nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDIP. Dalam keterangannya, Hasto juga menyinggung soal sosok yang berambisi untuk menguasai kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya menurutnya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Ia juga mengatakan tak sedikit intimidasi yang diterapkan oleh sosok tersebut dengan cara apapun. Hasto mengaku PDIP tidak akan menyerah meski banyak intimidasi yang akan dilakukan, baik secara formal maupun di luar batas. Ia mengatakan PDIP sudah mempersiapkan risiko-risiko untuk menghadapi hal tersebut ke depannya. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah.
baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegihkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Sekjen PDIP Hasto Kristianto muncul dan menanggapi status tersangka yang disandangnya saat ini pada Kamis 26 Desember 2024. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebelumnya telah menetapkan Hasto sebagai tersangka di kasus buron Harun Masiku sejak Selasa 24 Desember 2024 lalu. Melalui sebuah video yang diterima Tribun News, terlihat Hasto memakai jaket warna merah dengan logo PDIP di bagian dada sebelah kiri. Hasto terlihat dalam kondisi sehat dan memberikan tanggapan terkait penetapan status tersangka dirinya. Dengan background layar LED yang memperlihatkan sosok Presiden pertama RI Insinyur Soekarno atau Bung Karno, Hasto menegaskan bahwa PDIP akan menghormati semua keputusan KPK. Ia mengatakan sebagai warga negara yang taat hukum, PDIP disebutnya selalu menjunjung tinggi supremasi hukum. Sekjen PDIP tersebut juga menyinggung terkait sikapnya yang sejak awal mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat dikebiri, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Ia sudah memahami dan siap menerima segala risiko yang akan dihadapi ke depannya. Kemudian Hasto juga mengungkapkan bahwa dirinya mengikuti prinsip Bung Karno yang tertulis di dalam buku Cindy Adams dengan juga menunjukkan buku yang dimaksud tersebut, di mana buku itu dinilai sebagai kitab perjuangan dirinya dan seluruh kader-kader PDIP sampai saat ini. Ia juga mengaku saat ini telah memasuki bab 9, di mana menjelaskan saat Bung Karno ketika mendirikan PNI dengan prinsip yang dipegang adalah non-cooperation, yakni demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat dan bisa berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang disebutnya sebagai nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDIP. Dalam keterangannya, Hasto juga menyinggung soal sosok yang berambisi untuk menguasai kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya menurutnya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Ia juga mengatakan tak sedikit intimidasi yang diterapkan oleh sosok tersebut dengan cara apapun. Hasto mengaku PDIP tidak akan menyerah meski banyak intimidasi yang akan dilakukan, baik secara formal maupun di luar batas. Ia mengatakan PDIP sudah mempersiapkan risiko-risiko untuk menghadapi hal tersebut ke depannya. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi.
Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegikkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Sekjen PDIP Hasto Kristianto muncul dan menanggapi status tersangka yang disandangnya saat ini pada Kamis 26 Desember 2024. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebelumnya telah menetapkan Hasto sebagai tersangka di kasus buron Harun Masiku sejak Selasa 24 Desember 2024 lalu. Melalui sebuah video yang diterima Tribun News, terlihat Hasto memakai jaket warna merah dengan logo PDIP di bagian dada sebelah kiri. Hasto terlihat dalam kondisi sehat dan memberikan tanggapan terkait penetapan status tersangka dirinya. Dengan background layar LED yang memperlihatkan sosok Presiden pertama RI Insinyur Soekarno atau Bung Karno, Hasto menegaskan bahwa PDIP akan menghormati semua keputusan KPK. Ia mengatakan sebagai warga negara yang taat hukum, PDIP disebutnya selalu menjunjung tinggi supremasi hukum. Sekjen PDIP tersebut juga menyinggung terkait sikapnya yang sejak awal mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat dikebiri, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Ia sudah memahami dan siap menerima segala risiko yang akan dihadapi ke depannya. Kemudian Hasto juga mengungkapkan bahwa dirinya mengikuti prinsip Bung Karno yang tertulis di dalam buku Cindy Adams dengan juga menunjukkan buku yang dimaksud tersebut, di mana buku itu dinilai sebagai kitab perjuangan dirinya dan seluruh kader-kader PDIP sampai saat ini.
Ia juga mengaku saat ini telah memasuki bab 9 di mana menjelaskan saat Bung Karno ketika mendirikan PNI dengan prinsip yang dipegang adalah non-cooperation, yakni demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat dan bisa berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang disebutnya sebagai nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDIP. Dalam keterangannya, Hasto juga menyinggung soal sosok yang berambisi untuk menguasai kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya menurutnya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Ia juga mengatakan tak sedikit intimidasi yang diterapkan oleh sosok tersebut dengan cara apapun. Hasto mengaku PDIP tidak akan menyerah meski banyak intimidasi yang akan dilakukan baik secara formal maupun di luar batas. Ia mengatakan PDIP sudah mempersiapkan risiko-risiko untuk menghadapi hal tersebut ke depannya. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu, jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah
Sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis, hanya gara-gara memegikkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Sekjen PDIP Hasto Kristianto muncul dan menanggapi status tersangka yang disandangnya saat ini pada Kamis 26 Desember 2024. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebelumnya telah menetapkan Hasto sebagai tersangka di kasus buron Harun Masiku sejak Selasa 24 Desember 2024 lalu. Melalui sebuah video yang diterima Tribun News, terlihat Hasto memakai jaket warna merah dengan logo PDIP di bagian dada sebelah kiri. Hasto terlihat dalam kondisi sehat dan memberikan tanggapan terkait penetapan status tersangka dirinya. Dengan background layar LED yang memperlihatkan sosok Presiden pertama RI Insinyur Soekarno atau Bung Karno, Hasto menegaskan bahwa PDIP akan menghormati semua keputusan KPK. Ia mengatakan sebagai warga negara yang taat hukum, PDIP disebutnya selalu menjunjung tinggi supremasi hukum. Sekjen PDIP tersebut juga menyinggung terkait sikapnya yang sejak awal mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat dikebiri, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Ia sudah memahami dan siap menerima segala risiko yang akan dihadapi ke depannya. Kemudian Hasto juga mengungkapkan bahwa dirinya mengikuti prinsip Bung Karno yang tertulis di dalam buku Cindy Adams dengan juga menunjukkan buku yang dimaksud tersebut, di mana buku itu dinilai sebagai kitab perjuangan dirinya dan seluruh kader-kader PDIP sampai saat ini. Ia juga mengaku saat ini telah memasuki bab 9, di mana menjelaskan saat Bung Karno ketika mendirikan PNI dengan prinsip yang dipegang adalah non-cooperation, yakni demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat dan bisa berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang disebutnya sebagai nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDIP. Dalam keterangannya, Hasto juga menyinggung soal sosok yang berambisi untuk menguasai kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya menurutnya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Ia juga mengatakan tak sedikit intimidasi yang diterapkan oleh sosok tersebut dengan cara apapun. Hasto mengaku PDIP tidak akan menyerah meski banyak intimidasi yang akan dilakukan, baik secara formal maupun di luar batas. Ia mengatakan PDIP sudah mempersiapkan risiko-risiko untuk menghadapi hal tersebut ke depannya. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan
dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDI Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PDI Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegikkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Sekjen PDIP Hasto Kristianto muncul dan menanggapi status tersangka yang disandangnya saat ini pada Kamis 26 Desember 2024. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebelumnya telah menetapkan Hasto sebagai tersangka di kasus buron Harun Masiku sejak Selasa 24 Desember 2024 lalu. Melalui sebuah video yang diterima Tribun News, terlihat Hasto memakai jaket warna merah dengan logo PDIP di bagian dada sebelah kiri. Hasto terlihat dalam kondisi sehat dan memberikan tanggapan terkait penetapan status tersangka dirinya. Dengan background layar LED yang memperlihatkan sosok Presiden pertama RI Insinyur Soekarno atau Bung Karno, Hasto menegaskan bahwa PDIP akan menghormati semua keputusan KPK. Ia mengatakan sebagai warga negara yang taat hukum, PDIP disebutnya selalu menjunjung tinggi supremasi hukum. Sekjen PDIP tersebut juga menyinggung terkait sikapnya yang sejak awal mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat dikebiri, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Ia sudah memahami dan siap menerima segala risiko yang akan dihadapi ke depannya. Kemudian Hasto juga mengungkapkan bahwa dirinya mengikuti prinsip Bung Karno yang tertulis di dalam buku Cindy Adams, dengan juga menunjukkan buku yang dimaksud tersebut, di mana buku itu dinilai sebagai kitab perjuangan dirinya dan seluruh kader-kader PDIP sampai saat ini. Ia juga mengaku saat ini telah memasuki bab 9, di mana menjelaskan saat Bung Karno ketika mendirikan PNI dengan prinsip yang dipegang adalah non-cooperation, yakni demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat dan bisa berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang disebutnya sebagai nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDIP. Dalam keterangannya, Hasto juga menyinggung soal sosok yang berambisi untuk menguasai kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya menurutnya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Ia juga mengatakan tak sedikit intimidasi yang diterapkan oleh sosok tersebut dengan cara apapun. Hasto mengaku PDIP tidak akan menyerah meski banyak intimidasi yang akan dilakukan
baik secara formal maupun di luar batas. Ia mengatakan PDIP sudah mempersiapkan risiko-risiko untuk menghadapi hal tersebut ke depannya. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi, agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu. Maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang syah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegikkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Sekjen PDIP Hasto Kristianto muncul dan menanggapi status tersangka yang disandangnya saat ini pada Kamis 26 Desember 2024. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebelumnya telah menetapkan Hasto sebagai tersangka di kasus buron Harun Masiku sejak Selasa 24 Desember 2024 lalu.
Melalui sebuah video yang diterima Tribun News, terlihat Hasto memakai jaket warna merah dengan logo PDIP di bagian dada sebelah kiri. Hasto terlihat dalam kondisi sehat dan memberikan tanggapan terkait penetapan status tersangka dirinya. Dengan background layar LED yang memperlihatkan sosok Presiden pertama RI Insinyur Soekarno atau Bung Karno, Hasto menegaskan bahwa PDIP akan menghormati semua keputusan KPK. Ia mengatakan sebagai warga negara yang taat hukum, PDIP disebutnya selalu menjunjung tinggi supremasi hukum. Sekjen PDIP tersebut juga menyinggung terkait sikapnya yang sejak awal mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat dikebiri, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Ia sudah memahami dan siap menerima segala risiko yang akan dihadapi ke depannya. Kemudian Hasto juga mengungkapkan bahwa dirinya mengikuti prinsip Bung Karno yang tertulis di dalam buku Cindy Adams, dengan juga menunjukkan buku yang dimaksud tersebut, di mana buku itu dinilai sebagai kitab perjuangan dirinya dan seluruh kader-kader PDIP sampai saat ini. Ia juga mengaku saat ini telah memasuki bab 9, di mana menjelaskan saat Bung Karno ketika mendirikan PNI dengan prinsip yang dipegang adalah non-cooperation, yakni demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat dan bisa berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang disebutnya sebagai nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDIP. Dalam keterangannya, Hasto juga menyinggung soal sosok yang berambisi untuk menguasai kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya menurutnya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Ia juga mengatakan tak sedikit intimidasi yang diterapkan oleh sosok tersebut dengan cara apapun. Hasto mengaku PDIP tidak akan menyerah meski banyak intimidasi yang akan dilakukan, baik secara formal maupun di luar batas. Ia mengatakan PDIP sudah mempersiapkan risiko-risiko untuk menghadapi hal tersebut ke depannya. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi, agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu. Maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis,
maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PDI Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegikkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Sekjen PDIP Hasto Kristianto muncul dan menanggapi status tersangka yang disandangnya saat ini pada Kamis 26 Desember 2024. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebelumnya telah menetapkan Hasto sebagai tersangka di kasus buron Harun Masiku sejak Selasa 24 Desember 2024 lalu. Melalui sebuah video yang diterima Tribun News, terlihat Hasto memakai jaket warna merah dengan logo PDIP di bagian dada sebelah kiri. Hasto terlihat dalam kondisi sehat dan memberikan tanggapan terkait penetapan status tersangka dirinya. Dengan background layar LED yang memperlihatkan sosok Presiden pertama RI Insinyur Soekarno atau Bung Karno, Hasto menegaskan bahwa PDIP akan menghormati semua keputusan KPK. Ia mengatakan sebagai warga negara yang taat hukum, PDIP disebutnya selalu menjunjung tinggi supremasi hukum. Sekjen PDIP tersebut juga menyinggung terkait sikapnya yang sejak awal mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat dikebiri, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Ia sudah memahami dan siap menerima segala risiko yang akan dihadapi ke depannya. Kemudian Hasto juga mengungkapkan bahwa dirinya mengikuti prinsip Bung Karno yang tertulis di dalam buku Cindy Adams, dengan juga menunjukkan buku yang dimaksud tersebut, di mana buku itu dinilai sebagai kitab perjuangan dirinya dan seluruh kader-kader PDIP sampai saat ini. Ia juga mengaku saat ini telah memasuki bab 9, di mana menjelaskan saat Bung Karno ketika mendirikan PNI dengan prinsip yang dipegang adalah non-cooperation, yakni demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat dan bisa berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang disebutnya sebagai nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDIP. Dalam keterangannya, Hasto juga menyinggung soal sosok yang berambisi untuk menguasai kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya menurutnya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Ia juga mengatakan tak sedikit intimidasi yang diterapkan oleh sosok tersebut dengan cara apapun. Hasto mengaku PDIP tidak akan menyerah meski banyak intimidasi yang akan dilakukan, baik secara formal maupun di luar batas. Ia mengatakan PDIP sudah mempersiapkan risiko-risiko untuk menghadapi hal tersebut ke depannya. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan,
bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi, agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu. Maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang syah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegikkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Sekjen PDIP Hasto Kristianto muncul dan menanggapi status tersangka yang disandangnya saat ini pada Kamis 26 Desember 2024. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebelumnya telah menetapkan Hasto sebagai tersangka di kasus buron Harun Masiku sejak Selasa 24 Desember 2024 lalu. Melalui sebuah video yang diterima Tribun News, terlihat Hasto memakai jaket warna merah dengan logo PDIP di bagian dada sebelah kiri. Hasto terlihat dalam kondisi sehat dan memberikan tanggapan terkait penetapan status tersangka dirinya. Dengan background layar LED yang memperlihatkan sosok Presiden pertama RI Insinyur Soekarno atau Bung Karno, Hasto menegaskan bahwa PDIP akan menghormati semua keputusan KPK. Ia mengatakan sebagai warga negara yang taat hukum, PDIP disebutnya selalu menjunjung tinggi supremasi hukum. Sekjen PDIP tersebut juga menyinggung terkait sikapnya yang sejak awal mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat dikebiri, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Ia sudah memahami dan siap menerima segala risiko yang akan dihadapi ke depannya.
Kemudian Hasto juga mengungkapkan bahwa dirinya mengikuti prinsip Bung Karno yang tertulis di dalam buku Cindy Adams dengan juga menunjukkan buku yang dimaksud tersebut, di mana buku itu dinilai sebagai kitab perjuangan dirinya dan seluruh kader-kader PDIP sampai saat ini. Ia juga mengaku saat ini telah memasuki bab 9, di mana menjelaskan saat Bung Karno ketika mendirikan PNI dengan prinsip yang dipegang adalah non-cooperation, yakni demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat dan bisa berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang disebutnya sebagai nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDIP. Dalam keterangannya, Hasto juga menyinggung soal sosok yang berambisi untuk menguasai kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya menurutnya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Ia juga mengatakan tak sedikit intimidasi yang diterapkan oleh sosok tersebut dengan cara apapun. Hasto mengaku PDIP tidak akan menyerah meski banyak intimidasi yang akan dilakukan, baik secara formal maupun di luar batas. Ia mengatakan PDIP sudah mempersiapkan risiko-risiko untuk menghadapi hal tersebut ke depannya. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran.
Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegikkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Sekjen PDIP Hasto Kristianto muncul dan menanggapi status tersangka yang disandangnya saat ini pada Kamis 26 Desember 2024. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebelumnya telah menetapkan Hasto sebagai tersangka di kasus buron Harun Masiku sejak Selasa 24 Desember 2024 lalu. Melalui sebuah video yang diterima Tribun News, terlihat Hasto memakai jaket warna merah dengan logo PDIP di bagian dada sebelah kiri. Hasto terlihat dalam kondisi sehat dan memberikan tanggapan terkait penetapan status tersangka dirinya. Dengan background layar LED yang memperlihatkan sosok Presiden pertama RI Insinyur Soekarno atau Bung Karno, Hasto menegaskan bahwa PDIP akan menghormati semua keputusan KPK. Ia mengatakan sebagai warga negara yang taat hukum, PDIP disebutnya selalu menjunjung tinggi supremasi hukum. Sekjen PDIP tersebut juga menyinggung terkait sikapnya yang sejak awal mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat dikebiri, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Ia sudah memahami dan siap menerima segala risiko yang akan dihadapi ke depannya. Kemudian Hasto juga mengungkapkan bahwa dirinya mengikuti prinsip Bung Karno yang tertulis di dalam buku Cindy Adams dengan juga menunjukkan buku yang dimaksud tersebut, di mana buku itu dinilai sebagai kitab perjuangan dirinya dan seluruh kader-kader PDIP sampai saat ini. Ia juga mengaku saat ini telah memasuki bab 9, di mana menjelaskan saat Bung Karno ketika mendirikan PNI dengan prinsip yang dipegang adalah non-cooperation, yakni demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat dan bisa berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang disebutnya sebagai nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDIP. Dalam keterangannya, Hasto juga menyinggung soal sosok yang berambisi untuk menguasai kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya menurutnya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Ia juga mengatakan tak sedikit intimidasi yang diterapkan oleh sosok tersebut dengan cara apapun. Hasto mengaku PDIP tidak akan menyerah meski banyak intimidasi yang akan dilakukan, baik secara formal maupun di luar batas. Ia mengatakan PDIP sudah mempersiapkan risiko-risiko untuk menghadapi hal tersebut ke depannya. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip
yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDI Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PDI Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegihkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Sekjen PDIP Hasto Kristianto muncul dan menanggapi status tersangka yang disandangnya saat ini pada Kamis 26 Desember 2024. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebelumnya telah menetapkan Hasto sebagai tersangka di kasus buron Harun Masiku sejak Selasa 24 Desember 2024 lalu. Melalui sebuah video yang diterima Tribun News, terlihat Hasto memakai jaket warna merah dengan logo PDIP di bagian dada sebelah kiri. Hasto terlihat dalam kondisi sehat dan memberikan tanggapan terkait penetapan status tersangka dirinya. Dengan background layar LED yang memperlihatkan sosok Presiden pertama RI Insinyur Soekarno atau Bung Karno, Hasto menegaskan bahwa PDIP akan menghormati semua keputusan KPK. Ia mengatakan sebagai warga negara yang taat hukum, PDIP disebutnya selalu menjunjung tinggi supremasi hukum. Sekjen PDIP tersebut juga menyinggung terkait sikapnya yang sejak awal mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat dikebiri, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Ia sudah memahami dan siap menerima segala risiko yang akan dihadapi ke depannya. Kemudian Hasto juga mengungkapkan bahwa dirinya mengikuti prinsip Bung Karno yang tertulis di dalam buku Cindy Adams, dengan juga menunjukkan buku yang dimaksud tersebut, di mana buku itu dinilai sebagai kitab perjuangan dirinya dan seluruh kader-kader PDIP sampai saat ini. Ia juga mengaku saat ini telah memasuki bab 9, di mana menjelaskan saat Bung Karno ketika mendirikan PNI dengan prinsip yang dipegang adalah non-cooperation, yakni demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat dan bisa berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang disebutnya sebagai nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDIP.
Dalam keterangannya, Hasto juga menyinggung soal sosok yang berambisi untuk menguasai kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya menurutnya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Ia juga mengatakan tak sedikit intimidasi yang diterapkan oleh sosok tersebut dengan cara apapun. Hasto mengaku PDIP tidak akan menyerah meski banyak intimidasi yang akan dilakukan baik secara formal maupun di luar batas. Ia mengatakan PDIP sudah mempersiapkan risiko-risiko untuk menghadapi hal tersebut ke depannya. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang syah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegikkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum.
Sekjen PDIP Hasto Kristianto muncul dan menanggapi status tersangka yang disandangnya saat ini pada Kamis 26 Desember 2024. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebelumnya telah menetapkan Hasto sebagai tersangka di kasus buron Harun Masiku sejak Selasa 24 Desember 2024 lalu. Melalui sebuah video yang diterima Tribun News, terlihat Hasto memakai jaket warna merah dengan logo PDIP di bagian dada sebelah kiri. Hasto terlihat dalam kondisi sehat dan memberikan tanggapan terkait penetapan status tersangka dirinya. Dengan background layar LED yang memperlihatkan sosok Presiden pertama RI Insinyur Soekarno atau Bung Karno, Hasto menegaskan bahwa PDIP akan menghormati semua keputusan KPK. Ia mengatakan sebagai warga negara yang taat hukum, PDIP disebutnya selalu menjunjung tinggi supremasi hukum. Sekjen PDIP tersebut juga menyinggung terkait sikapnya yang sejak awal mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat dikebiri, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Ia sudah memahami dan siap menerima segala risiko yang akan dihadapi ke depannya. Kemudian Hasto juga mengungkapkan bahwa dirinya mengikuti prinsip Bung Karno yang tertulis di dalam buku Cindy Adams dengan juga menunjukkan buku yang dimaksud tersebut, di mana buku itu dinilai sebagai kitab perjuangan dirinya dan seluruh kader-kader PDIP sampai saat ini. Ia juga mengaku saat ini telah memasuki bab 9, di mana menjelaskan saat Bung Karno ketika mendirikan PNI dengan prinsip yang dipegang adalah non-cooperation, yakni demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat dan bisa berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang disebutnya sebagai nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDIP. Dalam keterangannya, Hasto juga menyinggung soal sosok yang berambisi untuk menguasai kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya menurutnya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Ia juga mengatakan tak sedikit intimidasi yang diterapkan oleh sosok tersebut dengan cara apapun. Hasto mengaku PDIP tidak akan menyerah meski banyak intimidasi yang akan dilakukan, baik secara formal maupun di luar batas. Ia mengatakan PDIP sudah mempersiapkan risiko-risiko untuk menghadapi hal tersebut ke depannya. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi, agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode,
ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PDI Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis, hanya gara-gara memegihkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Sekjen PDIP Hasto Kristianto muncul dan menanggapi status tersangka yang disandangnya saat ini pada Kamis 26 Desember 2024. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebelumnya telah menetapkan Hasto sebagai tersangka di kasus buron Harun Masiku sejak Selasa 24 Desember 2024 lalu. Melalui sebuah video yang diterima Tribun News, terlihat Hasto memakai jaket warna merah dengan logo PDIP di bagian dada sebelah kiri. Hasto terlihat dalam kondisi sehat dan memberikan tanggapan terkait penetapan status tersangka dirinya. Dengan background layar LED yang memperlihatkan sosok Presiden pertama RI Insinyur Soekarno atau Bung Karno, Hasto menegaskan bahwa PDIP akan menghormati semua keputusan KPK. Ia mengatakan sebagai warga negara yang taat hukum, PDIP disebutnya selalu menjunjung tinggi supremasi hukum. Sekjen PDIP tersebut juga menyinggung terkait sikapnya yang sejak awal mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat dikebiri, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Ia sudah memahami dan siap menerima segala risiko yang akan dihadapi ke depannya. Kemudian Hasto juga mengungkapkan bahwa dirinya mengikuti prinsip Bung Karno yang tertulis di dalam buku Cindy Adams dengan juga menunjukkan buku yang dimaksud tersebut, di mana buku itu dinilai sebagai kitab perjuangan dirinya dan seluruh kader-kader PDIP sampai saat ini. Ia juga mengaku saat ini telah memasuki bab 9, di mana menjelaskan saat Bung Karno ketika mendirikan PNI dengan prinsip yang dipegang adalah non-cooperation, yakni demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat dan bisa berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang disebutnya sebagai nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDIP. Dalam keterangannya, Hasto juga menyinggung soal sosok yang berambisi untuk menguasai kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya menurutnya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Ia juga mengatakan tak sedikit intimidasi yang diterapkan oleh sosok tersebut dengan cara apapun. Hasto mengaku PDIP tidak akan menyerah meski banyak intimidasi yang akan dilakukan, baik secara formal maupun di luar batas. Ia mengatakan PDIP sudah mempersiapkan risiko-risiko untuk menghadapi hal tersebut ke depannya. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati
keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegihkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Sekjen PDIP Hasto Kristianto muncul dan menanggapi status tersangka yang disandangnya saat ini pada Kamis 26 Desember 2024. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebelumnya telah menetapkan Hasto sebagai tersangka di kasus buron Harun Masiku sejak Selasa 24 Desember 2024 lalu. Melalui sebuah video yang diterima Tribun News, terlihat Hasto memakai jaket warna merah dengan logo PDIP di bagian dada sebelah kiri. Hasto terlihat dalam kondisi sehat dan memberikan tanggapan terkait penetapan status tersangka dirinya. Dengan background layar LED yang memperlihatkan sosok Presiden pertama RI Insinyur Soekarno atau Bung Karno, Hasto menegaskan bahwa PDIP akan menghormati semua keputusan KPK.
Ia mengatakan sebagai warga negara yang taat hukum, PDIP disebutnya selalu menjunjung tinggi supremasi hukum. Sekjen PDIP tersebut juga menyinggung terkait sikapnya yang sejak awal mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat dikebiri, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Ia sudah memahami dan siap menerima segala risiko yang akan dihadapi ke depannya. Kemudian Hasto juga mengungkapkan bahwa dirinya mengikuti prinsip Bung Karno yang tertulis di dalam buku Cindy Adams dengan juga menunjukkan buku yang dimaksud tersebut, di mana buku itu dinilai sebagai kitab perjuangan dirinya dan seluruh kader-kader PDIP sampai saat ini. Ia juga mengaku saat ini telah memasuki bab 9, di mana menjelaskan saat Bung Karno ketika mendirikan PNI dengan prinsip yang dipegang adalah non-cooperation, yakni demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat dan bisa berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang disebutnya sebagai nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDIP. Dalam keterangannya, Hasto juga menyinggung soal sosok yang berambisi untuk menguasai kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya menurutnya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Ia juga mengatakan tak sedikit intimidasi yang diterapkan oleh sosok tersebut dengan cara apapun. Hasto mengaku PDIP tidak akan menyerah meski banyak intimidasi yang akan dilakukan, baik secara formal maupun di luar batas. Ia mengatakan PDIP sudah mempersiapkan risiko-risiko untuk menghadapi hal tersebut ke depannya. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah.
baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegihkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Sekjen PDIP Hasto Kristianto muncul dan menanggapi status tersangka yang disandangnya saat ini pada Kamis 26 Desember 2024. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebelumnya telah menetapkan Hasto sebagai tersangka di kasus buron Harun Masiku sejak Selasa 24 Desember 2024 lalu. Melalui sebuah video yang diterima Tribun News, terlihat Hasto memakai jaket warna merah dengan logo PDIP di bagian dada sebelah kiri. Hasto terlihat dalam kondisi sehat dan memberikan tanggapan terkait penetapan status tersangka dirinya. Dengan background layar LED yang memperlihatkan sosok Presiden pertama RI Insinyur Soekarno atau Bung Karno, Hasto menegaskan bahwa PDIP akan menghormati semua keputusan KPK. Ia mengatakan sebagai warga negara yang taat hukum, PDIP disebutnya selalu menjunjung tinggi supremasi hukum. Sekjen PDIP tersebut juga menyinggung terkait sikapnya yang sejak awal mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat dikebiri, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Ia sudah memahami dan siap menerima segala risiko yang akan dihadapi ke depannya. Kemudian Hasto juga mengungkapkan bahwa dirinya mengikuti prinsip Bung Karno yang tertulis di dalam buku Cindy Adams dengan juga menunjukkan buku yang dimaksud tersebut, di mana buku itu dinilai sebagai kitab perjuangan dirinya dan seluruh kader-kader PDIP sampai saat ini. Ia juga mengaku saat ini telah memasuki bab 9, di mana menjelaskan saat Bung Karno ketika mendirikan PNI dengan prinsip yang dipegang adalah non-cooperation, yakni demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat dan bisa berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang disebutnya sebagai nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDIP. Dalam keterangannya, Hasto juga menyinggung soal sosok yang berambisi untuk menguasai kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya menurutnya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Ia juga mengatakan tak sedikit intimidasi yang diterapkan oleh sosok tersebut dengan cara apapun. Hasto mengaku PDIP tidak akan menyerah meski banyak intimidasi yang akan dilakukan, baik secara formal maupun di luar batas. Ia mengatakan PDIP sudah mempersiapkan risiko-risiko untuk menghadapi hal tersebut ke depannya. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka
sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adam ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegihkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Sekjen PDIP Hasto Kristianto muncul dan menanggapi status tersangka yang disandangnya saat ini pada Kamis 26 Desember 2024. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebelumnya telah menetapkan Hasto sebagai tersangka di kasus buron Harun Masiku sejak Selasa 24 Desember 2024 lalu. Melalui sebuah video yang diterima Tribun News, terlihat Hasto memakai jaket warna merah dengan logo PDIP di bagian dada sebelah kiri. Hasto terlihat dalam kondisi sehat dan memberikan tanggapan terkait penetapan status tersangka dirinya. Dengan background layar LED yang memperlihatkan sosok Presiden pertama RI Insinyur Soekarno atau Bung Karno, Hasto menegaskan bahwa PDIP akan menghormati semua keputusan KPK. Ia mengatakan sebagai warga negara yang taat hukum, PDIP disebutnya selalu menjunjung tinggi supremasi hukum. Sekjen PDIP tersebut juga menyinggung terkait sikapnya yang sejak awal mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat dikebiri, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Ia sudah memahami dan siap menerima segala risiko yang akan dihadapi ke depannya. Kemudian Hasto juga mengungkapkan bahwa dirinya mengikuti prinsip Bung Karno yang tertulis di dalam buku Cindy Adams, dengan juga menunjukkan buku yang dimaksud tersebut, di mana buku itu dinilai sebagai kitab perjuangan dirinya dan seluruh kader-kader PDIP sampai saat ini.
Ia juga mengaku saat ini telah memasuki bab 9 di mana menjelaskan saat Bung Karno ketika mendirikan PNI dengan prinsip yang dipegang adalah non-cooperation, yakni demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat dan bisa berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang disebutnya sebagai nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDIP. Dalam keterangannya, Hasto juga menyinggung soal sosok yang berambisi untuk menguasai kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya menurutnya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Ia juga mengatakan tak sedikit intimidasi yang diterapkan oleh sosok tersebut dengan cara apapun. Hasto mengaku PDIP tidak akan menyerah meski banyak intimidasi yang akan dilakukan baik secara formal maupun di luar batas. Ia mengatakan PDIP sudah mempersiapkan risiko-risiko untuk menghadapi hal tersebut ke depannya. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai